Oke, perhatikan sekarang siap kita tes apakah tegangan 5 voltnya sudah hadir. Nah, di sini ya. Nah, oke. Tegangan 5 volt sudah hadir. Assalamualaikum, halo Mas Bro, jumpa lagi dengan Jody Teknik. Ya, kali ini saya ada kiriman lagi satu buah PSU unit TV plasma ya. Ini kiriman dari teman teknisi dan sudah dioprek-oprek, ini kayaknya sudah solderan semua. Masalah PSU ini adalah mati total atau tidak mengeluarkan tegangan standby, atau biasanya di lampu indikatornya mati. Nah, bagaimana cara memperbaiki TV atau unit PSU ini? Ini kayaknya PSU Samsung 4500 ya. Oke, ini saya cek dulu apakah benar untuk tegangan standby hilang. Nah, di sini untuk PS on nya ini sudah di jumper dengan ground, ini berarti sudah pernah diotak-atik ya. Oke, tapi katanya untuk tegangan standby nya tidak keluar sampai di soket ini. Oke, langsung saya praktekkan. Kita cek kebenarannya, apakah benar TV ini tegangan standby nya tidak ada. Oke, yang pertama ini saya kasih kabel untuk menempelkan ampermeter di ground ini ya. Yang ini sudah di jumper, biarin. Kita siapkan ampermeter. Ini aja ini. Ini probe hitam ditempelin di ground aja ini. Saya colok ke listrik. Ini selektor sudah saya ini ampermeternya, perhatikan. Untuk 5 volt yang di sini hadir ya, 5 volt yang di sini. Untuk 19 volt hadir normal. Kita cek apakah benar 5 voltnya tidak hadir. Nah, ini tegangan standby tidak ada ya. Yang di sini apalagi hilang, dan yang 15 voltnya juga 0 volt. Oke, sebelum saya lanjut, ini saya kasih sedikit penjelasan. Biasanya untuk kasus yang seperti ini, untuk di PSU ini pertama-tama yang harus kita ketahui adalah di IC controller ini, IC program controller. Nah, di sini harus bisa kerja baru kita bisa melacak 5 voltnya. Oke, bagaimana caranya kita mengetahui IC controller ini bisa kerja apa enggak? Pertama yang harus kita cek adalah tegangan kaki nomor 1 ini adalah tegangan VCC nya. Nah, tegangan VCC ini biasanya kalau masuk, anggap aja ini misalnya masih normal ya, ini kita harus melacak tegangan AC detect-nya ya. Nah, bagaimana tegangan AC detect ini normal apa tidak? Ini harus kita pastikan di AC detect ini harus masuk ke sini. Nah, setelah 5 volt ini masuk, maka harusnya untuk IC program controller ini harus kerja
dan mereset, bisa mendeteksi AC detect yang dari sini. Jika AC detect-nya tidak normal, maka di sini tidak akan mengeluarkan tegangan standby 5 volt yang di sini ya, untuk IC ini. Nah, setelah IC ini sudah mereset dan mendeteksi AC detect-nya, maka jika ini normal, tegangan 5 volt atau tegangan standby ini bisa hadir di sini. Oke. Maka kita harus mengecek atau melacak tegangan apakah AC detect-nya normal. Nanti kita ukur yang dari sini ya. Kita cek AC detect-nya. Nah, setelah ini bisa mengeluarkan tegangan 5 volt atau tegangan standby, maka dilanjutkan ke bagian mainboard ya. Setelah tegangan 5 volt dilanjut ke mainboard, maka LED indikator akan menyala merah biasanya. Ini artinya tegangan standby sudah masuk ke mainboard. Nah, setelah masuk ke mainboard, maka akan diteruskan lagi untuk memerintahkan ini mengoreksi atau mendeteksi sinyal yang dari mainboard masuk ke sini. Maka di bagian AC detect ini akan normal ya, harusnya normal di bagian sekunder ini. Maka dia akan mendeteksi AC detect-nya dan mengeluarkan tegangan ini ya, PS on. Nah, setelah PS on ini sudah hadir masuk, maka tegangan 15 volt dan tegangan 5 volt yang di B5 volt ini atau dan 15 volt ini hadir ya. Nah, ini perlu digarisbawahi, jika tegangan 15 volt dan 5 volt B ini nggak hadir, itu berarti IC ini tidak bisa mengontrol AC detect-nya. Nah, baru setelah tegangan 5 volt ini hadir dan 15 volt, baru ini bisa mengontrol semua tegangan, yaitu di VA dan VS-nya. Maka setelah VA dan PS itu sudah normal, baru IC ini mengontrol atau memonitor terus-menerus antara VA dan PS-nya. Nah, jika ada misalnya di ambang tegangan lebih yang sesuai ditentukan, biasanya di PS dan VA itu 205 dan untuk PS on-nya itu biasanya antara 5-6 volt, maka dia akan memonitor terus-menerus dan TV akan normal dan PSU ini akan bekerja dengan normal. Maka jika ada ambang yang tidak diduga oleh IC ini, maka dia akan protect atau proteksi OPP ini akan bekerja dan kembali tidak ada tegangan yang di sini. Oke. Sekarang kita lacak apakah untuk IC detect-nya ini normal apa tidak. Biasanya saya melacak di ini ya, di umpan balik atau di optocouplernya ini harus hadir tegangan. Oke. Sekarang kita lacak kembali. Oke, kita pastikan yang di VCC ini hadir ya, di VCC IC controller ini. Oke, hadir 4,6. Dan di optocoupler ini apakah semua hadir tegangan? Ini perhatikan. Nah, di sini ada, di sini 0, di sini ada, di sini ada. Nah, ini 0, nah ini 0,
ini ada. Nah, di sini ada. Oke, sekarang yang di sini biasanya ini main, yang di sebelahnya ini. Nah, main. Yang di sini juga main. Main. Main 28. Main 28. Nah, di sini semua hadir ya tegangan, tetapi yang di sini nggak hadir. Saya curiga dengan optocoupler yang ini mau saya ganti dulu ya. Kemungkinan ini yang rusak atau biasanya bocor halus. Yang penting untuk tegangan VCC yang di sini udah hadir ya, 4,6. Oke, saya carikan dulu penggantinya. Ini kebetulan saya juga punya stok banyak ya. Biasanya pakai optocoupler EL 817. Oke. Ini mau saya ganti dulu ya dengan ini. Yang penting di sini harus kita copot dulu. Oke, untuk optocoupler ini sudah saya ganti ya. Ini yang dari sini tadi, ini walaupun agak timbul sedikit, ini sudah saya ganti. Dan sekarang langsung saja kita coba cek. Oke, perhatikan sekarang siap kita tes apakah tegangan 5 voltnya sudah hadir. Nah, di sini ya. Nah, oke. Tegangan 5 volt sudah hadir di 5 volt B, ada 5,3, dan 15-nya apakah ada juga? Oke, 15 juga hadir normal. Dan sekarang kita cek yang di sini. Nah, sekarang 4,7. Dan di VCC ini, di VCC kontrolnya 4,7 juga, berarti IC MCV ini sudah bekerja dengan normal. Oke, sekarang kita cari tahu apakah untuk tegangan VA dan VS nya sudah hadir. Ini mau saya jumper dulu ya untuk memastikan, biar sekalian PSU ini semua normal dan siap diambil orangnya. Oke, di sini ya untuk penjamperan. Pakai ini aja timah ya. Oke, ini sekarang sudah saya jumper untuk VS on dengan 5 volt B ya. Sekarang kita cek, mau saya colokkan dulu. Oke, sudah saya colokkan karena baterai sudah habis. Tadi yang avometer besar, saya pakai yang avometer kecil. Untuk tegangan VS apakah sudah normal? Nah, 56 ya, sudah normal. Dan VA nya ini di sini biasanya 208. Nah, di sini tegangan VA. Oke, 212, selisih dikit nggak apa-apa, tapi yang penting sudah normal ya. Oke, hanya segini dulu. Oke, cukup sekian dulu tutorial dari saya, semoga sudah jelas.
Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan salam Stromania.